Mari kita berdoa. Kita akan masuk dalam pembahasan tentang 7 jenis manusia jahat. Dan kita akan masuk dalam pembahasan dalam kitab Wahyu pasal terakhir ini yang penuh dengan satu ketakjuban dan juga kengerian. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa belajar akan firman-Mu. Dan pada masa-masa yang akhir ini, biarlah kami bisa mengerti manusia bukan semakin hari semakin bermoral baik, semakin canggih, semakin berteknologi, semakin berpengetahuan, bahwa kami melihat harapan manusia adalah sesuatu yang betul-betul pada ujungnya adalah tidak pernah akan menjadi manusia yang berkenan pada Tuhan. Tanpa kasih Kristus, tanpa kuasa dibasuh oleh darah Kristus, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dalam kerajaan. Mereka semua akan semakin hari, semakin menuju kepada arah ke ujung maut. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi satu pengajaran serta peringatan supaya kami waspada bahwa sekeliling kami ini adalah dunia yang gelap sekali dan menuju pada kematian. Lindungilah kami Tuhan dan dengan segala kelemahan kami dan juga pergumulan kami dalam dosa, dalam segala perkara kehidupan kami. Tuhan pimpin kami supaya kami mengenal diri kami dan kembali pada Kristus dari diri kami yang penuh dengan kehinaan dan penuh dengan ketidakmengertian, kadang penyelewengan, membelakangi Engkau, tetapi Engkau penuh dengan kasih setiamu. Engkau sudah memilih kami di dalam Kristus, maka disitulah kami mendapatkan satu jaminan bahwa kami mendapatkan satu kehidupan yang baru yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membaca kitab Wahyu ya. Kita akan melihat pada kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan ini adalah pembahasan yang pertama kali ya tentang siapakah 7 manusia yang dibenci oleh Tuhan, yang dimurkai. Dan pada ujungnya adalah ada 6 manusia yang pada Wahyu pasal 22 ayat 15 yang dijelaskan dengan sangat terperinci, manusia durhaka, manusia yang tidak pernah bisa diterima dan tidak pernah masuk dalam kerajaan Allah, tinggal di luar daripada Yerusalem dan selama-lamanya dimasukkan dalam hukuman kekal atau lautan api yang kekal itu. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan kita yang mendengar mengatakan, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, kita akan belajar di dalam kitab Wahyu ini, kita sudah mengenal akan 2 pemikiran yang tidak bisa digabungkan, yaitu sistem dualisme Alkitab. Jadi bukan dualisme dari orang-orang filsuf Yunani atau pengajaran hikmat Yunani, tetapi ini adalah perbedaan dan juga pemisahan. Jadi kalau sudah dikatakan pemisahan itu seperti di sebelah kiri, sebelah kanan, timur dan barat, atas dan bawah. Nah, soal itu ada sesuatu yang harus kita mengerti baik-baik dalam kitab Wahyu, ada bahasa-bahasa yang memberikan kita pengenalan akan perbedaan tentang 2 dunia. Dan ini sudah dikatakan sejak di dalam kitab Kejadian. Keturunan ular dan keturunan perempuan. Mulai dari Kain dan Habil. Kain keturunan daripada ular. Bukan secara fisik, tetapi pengaruh pikiran dan seluruh hati yang tidak pernah bisa keluar dan menghasilkan hati yang mengasihi Tuhan, yang berkenan pada Tuhan, sehingga membunuh adiknya karena iri hati. Dan ini semua adalah dosa di dalam hati. Ya, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam khotbah di bukit pasal 5 sampai 7, 5, 6, 7, itu Tuhan Yesus mengajar tentang perkara-perkara bukan mengenai perbuatan-perbuatan,
yang dilakukan yang bisa dilihat, tetapi adalah sumber daripada segala produk daripada kejahatan, kegelapan hati manusia, dan juga keburukan-keburukan, yaitu hati. Jadi Matius pasal 5, 6, 7 itu adalah tentang hati. Dan di situ ada pelajaran tentang berbahagialah orang. Ya, ada 8 macam berbahagia. Saudara bisa mengikuti pada beberapa channel yang sudah saya buat dan tentang seri berbahagialah. Nah, kita akan melihat. Jadi kitab Wahyu ini menyingkapkan tentang puncak murka Allah dan puncak kasih Allah. Jadi ada dua kekuatan itu. Jadi yang satu keturunan yang sungguh-sungguh di dalam perjanjian Tuhan dan keturunan yang di luar perjanjian. Yang satu sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan seperti Yakub, yang satu tidak dikasih Tuhan atau dibenci oleh Tuhan. Jadi ada dua hal, gelap, terang, baik dan jahat. Dan juga tentang dosa dan tentang hati yang kudus. Jadi halal dan haram, kutuk dan berkat. Dan itu selalu dijelaskan dalam Alkitab. Dan puncaknya Alkitab Wahyu menghadirkan dua macam manusia. Yang satu adalah manusia yang jahat, yang tidak bisa kembali, dan harus dihukum dan juga mengenal diri, membenarkan diri. Yang sini adalah mereka tahu mereka ada orang berdosa membutuhkan kuasa pembenaran Allah, pengudusan, penebusan Allah. Jadi terdeteksi sampai kemudian dibukakan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini dan juga suratannya serta kitab Injil itu ada nuansa ini dan sangat jelas sekali yaitu dualisme biblika yang menjelaskan keadaan manusia yang satu dalam terang satu dalam gelap. Ya, Injil memperlihatkan kepada kita kasih yang tertinggi, yang teragung termulia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih apa? Kasih yang melayani, kasih yang memberikan hidupnya, kasih yang menyangkali seluruh keberadaan apa yang harus dilakukan untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang harus dilakukan untuk Bapaknya atau Tuhan. Dan di sini dikatakan mengapa Tuhan dikatakan adil? Kok Tuhan itu begitu mengerikan membunuh manusia? Saudara, ini bukan karena manusia yang kita belas kasihani, karena mereka berdosa. Jadi kalau kita melihat ada orang yang bunuh orang, perkosa orang, terus kemudian merampok, membunuh lagi, dan tidak pernah bertobat, kita harus memiliki keadilan Tuhan. Jadi kenapa ada penjara? Kenapa ada tempat-tempat rehabilitasi? Kenapa ada orang-orang yang harus dididik dan orang-orang yang harus dipisahkan? Justru itu karena membahayakan orang lain dan itu harus ditindak. Dan itulah kuasa daripada pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus mengerti ini. Dikatakan pada Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17, karena sudah tiba hari besar murka Allah. Jadi pada pasal 6 ini setelah membahas tentang gereja, keadaan gereja dan eh, diperingatkanlah gereja, ada 5 gereja yang tidak diterima oleh Tuhan, gereja yang betul-betul harus bertobat, dan 2 gereja yang diterima oleh Tuhan. Gereja yang menderita di dalam penderitaan karena kebenaran, karena Kristus, karena Injil, dan gereja yang terus taat dan menggali firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan hidup di dalam kuasa kasih Kristus. Itu dua itu ya, dua macam. Nah, murka bukanlah sekedar seperti kita orang yang emosi gitu, sesuatu yang kita bawa dalam perasaan kita, kita marah karena tersinggung. Bukan, ini adalah suatu bukan emosi sesaat, tapi adalah ekspresi dari kemahatauan dan kemahakudusan Tuhan. Tentang apa? Tuhan adalah seorang pribadi yang betul-betul menyatakan di dalam diri Kristus keadilannya. Jadi siapa yang menolak Kristus, saudara, itu tidak mungkin akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Kenapa? Karena Kristus jalan satu-satunya. Jadi murka bukan hanya soal, oh ini pilih jalan A, B, C, bukan. Murka itu ada sesuatu yang sudah Tuhan lihat dan manusia tidak pernah berubah dari mulai awal Adam sampai akhir zaman dan kemudian karena manusia. Dan contoh-contohnya banyak sekali. Di dalam bangsa Israel pun, Musa memimpin bangsa Israel, beberapa ribu orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang dibinasakan oleh Tuhan. Dan itu bukan orang lain, itu adalah bangsa Israel. Ya, kita harus betul-betul mengerti ini. Jadi kalau kita lihat keadilan yang kudus terhadap Allah, itu harus ditimpakan kepada mereka yang dimurkai oleh Allah adalah mereka yang memberontak dan tidak pernah mau menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Baik itu berkat di dalam kehidupan mereka, ataupun mereka juga
diberikan kesadaran dan mereka tetap tidak mau seperti Firaun, seperti Herodes, seperti raja-raja yang bengis itu, ataupun seperti raja-raja Israel yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Jadi ada klasifikasi umat manusia yang dimurkai oleh Tuhan dalam kitab Wahyu ini. Jadi pasal 1 sampai pasal 22. Dan saudara itu sangat mengerikan. Sampai Rasul Yohanes beberapa kali tersungkur dan tidak mampu melihat kejadian-kejadian seperti ini. Tapi Tuhan katakan kamu harus melihat dan kamu harus melihat keadilan Tuhan. Kitab Wahyu secara keseluruhan menyebutkan ada 7 kelompok besar manusia. Nanti kita akan teliti. Jadi ini berpasangan, jadi 1, 2, 3, dan kemudian yang terakhir, yang 7, sekelompok orang yang sudah matang di dalam seluruh hidupnya, yang betul-betul tidak pernah mau mengenal Allah, melawan Allah, anti Tuhan, anti Injil, dan anti Kristus juga. Jadi kita Wahyu secara keseluruhan menjelaskan ini. Kenapa dijelaskan? Nah, saudara nanti kita akan kelompokkan di dalam beberapa tema yang siapakah manusia ini ya yang mengalami kebinasan dan murka Allah di akhir zaman itu. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mau bertobat dan diulang-ulang terus sampai 10 kali diperingatkan Tuhan. Diberi tulah 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya tulah anak yang sulung. Kebanggaan daripada raja yang akan meneruskan kerajaannya itu dicabut oleh Tuhan. Jadi kerajaanmu jika engkau melawan umatku, engkau melawan akan seluruh apa yang aku kerjakan dan engkau bukan manusia yang ngerti peri kemanusiaan. Engkau manusia yang tidak berperi kemanusiaan, tidak bermoral. Jadi raja-raja itu tidak punya moral seperti yang kita bayangkan. Jadi mereka menolak panggilan pertobatan, menolak akan kasih Tuhan, menolak nabi-nabi Tuhan, menolak hamba-hamba Tuhan, dan mereka tetap kembali kepada kenajisannya, kembali kepada yaitu lumpur di dalam seluruh kubangannya itu seperti babi. Jadi jangan memberikan berlian, emas, sesuatu yang berharga pada babi. Kenapa? Karena memang naturnya dia kembali kepada lumpur. Jadi tetap menyembah berhala dan melakukan dosa meskipun seluruh tanda-tanda diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi contoh aja 10 tulah seimbang dengan 10 mujizat yang dilakukan oleh Musa. Jadi kalau kita perhatikan hati Fir'aun itu mengeraskan hati dan dikeraskan Tuhan. Lebih banyak ditulis dalam Alkitab, Tuhan mengeraskan hati. Padahal Fir'aun yang bertanggung jawab. Loh, Tuhan mengeraskan hati kan salahnya Tuhan. Kok keraskan hati? Kalau enggak kan, saudara bukan seperti itu. Karena Fir'aun itu menolak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Melalui Musa, diberi peringatan-peringatan dan tidak mau. Akhirnya Tuhan hempaskan dan Tuhan binasakan. Ya, Wahyu pasal 9 ayat 20 mengatakan ini jelas. Tetapi manusia lain yang tidak mati karena malapetaka itu juga tidak mau bertobat dari perbuatan tangan mereka. Jadi Tuhan memberikan kesempatan dan mereka tidak dibinasakan, diberi kesempatan beberapa generasi ke generasi sampai akhir zaman. Jadi manusia yang hatinya itu mengeras disebut sebagai heart of reprobation atau reprobate, ya reprobate, reprobate heart. Jadi hati yang menolak Tuhan, hati yang bejat, hati yang dibuang oleh Tuhan. Reprobation ya. Dalam Roma pasal 128 itu jelas dikatakan. Ya, kalau kita mau saya akan bacakan ini ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu, nggak butuh untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, yang sangat mengerikan, biadab, dan tidak beradab. Dan tidak ada etikanya. Dan itu adalah mereka sangat sadis, keji, dan kejam. Raja-raja semua itu seperti itu. Apalagi raja-raja yang kita kenal di dalam cerita semuanya ini. Nah, saudara, ini adalah manusia yang pertama apa? Mereka yang mengeraskan hati, yang tidak bertobat, dan tetap walaupun diberi kesempatan seberapapun, mereka tetap jatuh lagi. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Apa? Orang-orang duniawi yang mengikuti binatang dan antikristus. Jadi di akhir zaman, saudara, antikristus itu ada 3 macam ya. Jadi yang pertama diceritakan antikristus yang tunggal dan antikristus yang roh-roh antikristus yang sudah ada dan sebelumnya juga sudah ada benih-benihnya. Nah, kalau kita lihat ke belakang dalam perjanjian lama,
roh-roh benih antikristus itu menguasai Nimrod, menguasai Sodom Gomora, orang-orang jahat, dan menguasai orang-orang yang bersama dengan bangsa Israel, yaitu dari Bani Korah. Mereka yang bercampur dan mereka bukan asli orang Israel, tapi ikut orang Mesir yang ikut yang menjadi ulat. Jadi yang menjadi masalah ini ulernya tuh ini. Ini problemnya. Kenapa? Karena mereka bersahabat akhirnya sebagian orang Mesir yang kenal baik itu ikut dan tidak betul-betul dibuang. Nah, sesuatu yang kita izinkan, kita toleransi, biasanya itu yang akan menerkam kita. Nah, kita harus mengerti. Jadi kalau ditegakkan kebenaran A, ya A, B, ya B. Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Nah, itu melindungi kita. Ya, walaupun itu kadang-kadang kita sulit, apalagi dalam pelayanan gereja Tuhan, terus dalam keluarga juga itu ada hal-hal yang mungkin secara habit, secara kultur, karena hubungan keluarga, karena hubungan teman, kita merasa sungkan untuk menegakkan dan menyatakan kebenaran. Tetapi saudara-saudara nggak boleh main-main dengan ini. Begitu kamu buka, langsung hancur dia. Jadi ujungnya tuh udah pasti tidak ada, kembali kepada Tuhan. Nah, siapakah mereka ini? Mereka adalah yang menyembah binatang. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-13 dan juga 14 ya, saya akan bacakan binatang-binatang itu sangat jelas ya. Khusus dalam Wahyu pasal 13 ini, binatang yang keluar dari dalam laut itu siapa ya? Ini sudah saya jelaskan dalam seri khotbah kitab Wahyu, karena ini juga masuk seri khotbah ya. Nah, perhatikan baik-baik di pasal 14 ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan mereka menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Jadi dahinya dan tangannya. Ada materai, ada arabon. Nah, di dalam penebusan itu ada istilah arabon, distempel. Jadi apakah orang-orang yang distempel itu dengan angka 66 itu sebagai tanda di dahi dan juga tanda di lengan ya, di tangan itu. Saudara kalau kita lihat, apakah orang Kristen juga memiliki tanda ini? Memiliki, saudara. Memiliki arabon. Yang satu arabon dalam kegelapan, yang satu arabon stempel, meterai di dalam darah Kristus. Kalau mereka tuh di dalam seluruh daripada kematian mereka, di dalam darah kematian mereka. Dan ini istilah darah itu adalah ya sudah, itulah wataknya, itulah sifatnya. Jadi kalau kita distempel darah Kristus, jadi watak kita adalah watak Kristus, darah Kristus, nyawa kita nyawa Kristus. Jadi menyembah binatang dan patungnya dijelaskan di sini ayat 9. Yang 10, maka ia minum dari anggur murka Allah dan disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, surah ini mengerikan sekali. Jadi mereka yang mengikuti binatang pasti mati. Mereka yang diberi tanda yang terikat. Jadi artinya tanda itu kalau di dahi, surah itu artinya 666. Kemudian kita berpikir itu adalah sesuatu yang literal, sesuatu yang fisik yang ditempelkan. Surah ini bukan seperti itu. Penafsiran di dalam kitab Wahyu adalah semua bersifat simbol dan lambang figuratif, sesuatu yang dikiaskan. Jadi bukan harus ditempel, bukan. Ini nggak ada kaitannya dengan secara fisik, tetapi adalah pikiran yang dikuasai dengan seluruh kekuatan angka manusia yang sempurna di dalam kejahatan. 66 itu adalah angka sempurna dalam kejahatan dan angka yang sempurna di dalam ketaatan. Jadi itu juga pakai 666. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah disebut sebagai manusia yang sempurna. Dia adalah manusia yang sempurna. Jadi 666 dan angka tiganya itu adalah angka menjadi serupa dengan Allah. Jadi ingin menyamai Allah. Tapi Kristus adalah hidup seperti kehendak Allah. Jadi serupa Bapa. Dan kita serupa Kristus. Kristus serupa dengan Bapaknya. Apa yang diminta Bapaknya, dikehendaki Bapaknya dia lakukan. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa ditoleransi dan akan diempaskan dan dibuang dengan binatang serta seluruh roh-roh jahat itu. Ini yang kedua. Dan itu kita lihat jelas ya. Dan juga ada di dalam pasal 19 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. 19 ayat 20. Jadi macam yang kedua, jenis manusia yang kedua. Surah ini dikatakan dengan jelas, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka. Nah, ini mereka, orang-orang ikut tanda itu, binatang itu. Dikatakan dengan demikian mereka ikut dan
mereka disesatkan dan menerima tanda dari binatang itu, menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Diulangi lagi. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 juga mengatakan ini. Dilemparkan. Jadi nggak ada waktu. Tuhan sudah berikan semuanya. Itu masa kesabarannya. Terus di nanti pertobatannya. Sesudah itu mereka semakin melawan Tuhan. Nggak butuh saya. Ya. Oke, yang ketiga sekarang. Para nabi palsu dan penyesat rohani. Jadi kita bacakan nabi palsu tadi. Jadi siapakah manusia itu yang menyesatkan itu? Yaitu Nikolaus, Arianus, saksi Yehova yang menentang Tuhan, yaitu cerita tentang gereja Shincheonji ya, yang di Korea itu dan gereja-gereja yang menyesatkan Falun Gong, Falun Dafa dan semuanya yang memakai bentuk kekristenan hanya untuk kulitnya saja, tetapi di dalamnya itu serigala. Ya, mukanya seperti domba tapi hatinya itu serigala. Surah istilah serigala itu mirip dengan rubah. Herodes itu disebut oleh Tuhan Yesus itu serigala. Nah, itu sebenarnya bahasanya lebih ke rubah. Ya. Mengajarkan apa? Ajaran palsu. Apa itu ajaran palsu? Ajaran yang menjunjung tinggi kepada keakuan. Maumu apa tak layani? Aku ingin apa tak? Jadi Isabel contoh yang disebut di dalam jemaat Tiatira. Seorang wanita yang mempengaruhi Raja Ahab dan begitu jahatnya sampai kepada anaknya. Ya, anaknya itu juga sama. Yoram itu ya. Yehoram itu kan. Itu anak dari Isabel dan Ahab dan jahatnya luar biasa dan kejinya luar biasa. Jadi bapaknya sama, anaknya sama dan keturunannya nggak ada dibinasakan Tuhan. Jadi menyesatkan umat Allah dengan apa? Dengan berkompromi dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan menyembah berhala. Dan ini adalah dikatakan dengan jelas dalam Wahyu 19 ayat 20 nabi-nabi palsu tadi mereka diempaskan. Jadi tipe manusia yang disebut nabi itu adalah rohani. Jadi orang-orang yang berperan sebagai seorang nabi, seorang rohaniawan dan juga bisa cendekiawan yang rohaniawan yang luar biasa pintarnya. Apakah itu seorang teolog-teolog atau doktor yang mendapatkan PhD dan semuanya, tetapi menyeleweng dan mengajarkan bahwa Kristus bukan Allah dan Kristus bukan manusia, Kristus bukan Allah, bukan manusia, itu cuma dongeng, atau tidak percaya dua-duanya, percaya cuma salah satu. Nah, semua ajaran-ajaran ini disebut sebagai nabi palsu. Tipe manusia yang sangat rohani, namun tidak pernah menyatakan kebenaran tentang Kristus. Jadi menerima, oh ya Yesus Tuhan, tapi dia bukan manusia. Oh dia manusia, dia bukan Tuhan. Nah itu termasuk jenis ini. Mereka berbicara tentang Allah, tentang Kristus, tetapi bukan dari kuasa firman Allah, bukan dari kuasa Roh Kudus. Ini manusia yang ketiga. Yang keempat sekarang, orang-orang yang murtad dan munafik di dalam gereja. Wah, suara ini berat sekali. Kenapa berat? Karena ini aja ciri gereja yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Jemaat di Sardis. Inilah firman Kristus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Seolah-olah engkau itu rohani sekali, tapi kamu itu mati sebenarnya. Gereja Sardis dan Laodikia mirip sama. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Nggak ada semuanya. Kita pikir itu sempurna, musik sempurna, wah semuanya bagus, teologi yang sempurna. Tuhan katakan, aku melihat hati, bukan melihat tingkah laku. Dan itu jelas sekali. Ya, kan kemudian kita lihat pada pasal 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang suam-suam itu ya. Nah, dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Orang di gereja, nggak melayani gereja ya ke gereja, nggak gereja yang apa-apa. Ya, saya itu baca Alkitab ya boleh saja, nggak baca juga tambah enak saya. Ya, nggak peduli dengan seluruh yang disebutkan sebagai orang Kristen, kekristenannya itu tidak ada Kristusnya. Christless Christianity atau Christless Christian. Justru ini jenis manusia inilah yang merupakan jenis manusia yang keempat yang akan dibuang oleh Tuhan. Murtad, munafik. Ya.
kepalsuan-kepalsuan dan dusta-dusta aja. Jadi memalsukan itu. Jadi gereja Sardis dan Laodikia adalah tipe daripada gereja-gereja yang isinya adalah manusia penuh dengan kemunafikan. Tanpa regenerasi, tanpa pertobatan, tanpa hati ingin bertumbuh dan ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi maunya serupa dengan dunia ini. Jadi Tuhan dijadikan seperti Tuhan duniawi yang melayani keinginannya. Engkau dikatakan hidup tapi engkau mati. Jadi posisinya apa? Jemaat itu mati, saudara. Jadi bentuk keabahannya, ya ritualnya datang gereja, pakai jas, bawa Alkitab, bawa HP gitu kan. Tapi menjadi objek murka Allah. Jadi apapun mereka lakukan itu, mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka mau dilihat orang, mereka berpenampilan ngatur-ngatur orang, seenak dia sendiri, nggak punya prinsip kasih, nggak punya prinsip kesabaran, dan tidak punya prinsip untuk betul-betul berbelas kasihan pada jemaat yang lain. Dia kencang sekali. Walaupun orang katakan, oh ini kan bagus Pak. Dia kan menegakkan disiplin gereja. Sesuai disiplin gereja bukan seperti itu. Bukan dari tingkah laku yang kita deteksi. Bukan. Tetapi apa? Dari hatinya. Ya. Orang disiplin itu sangat baik. Saudara. Tetapi kalau hatinya dengan disiplin sepertinya baik keagamaan. Sepertinya pemimpin yang luar biasa. Tapi hatinya itu busuk. Saudara. Tuhan tahu. Dan manusia sepertinya manusia yang hanya memiliki bentuk yang bisa dilihat kerohaniannya tanpa adanya kenyataan hidup rohani yang betul-betul menjadi terang dan memiliki buah Roh Kudus. Dan orang seperti ini adalah hidupnya di dalam kepalsuan atau kemunafikan. Dan ini orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak diterima Tuhan. Tinggal di luar, tidak pernah di dalam. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Kita buka Wahyu pasal 17 ya. Wahyu pasal 17. Ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang kau lihat itu adalah ke-10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi penguasa dan raja-raja yang memimpin. Nah, tadi kan kalau kita lihat 1 sampai 4 itu kan orang-orang bertobat, orang-orang duniawi. Nah, ini umumnya. Jadi manusia-manusia yang umum gitu ya. Jadi bisa orang yang tidak tidak berada di tempat yang pemimpin bukan, tapi orang-orang yang umum. Dan yang ketiga dan empat, nah itu orang-orang ada di dalam pelayanan dalam kerohanian. Mulai dari pengajarnya palsu, pendetanya palsu, sampai jemaatnya pun jemaat yang penuh dengan kemunafikan. Dan kemudian kelima dan yang keenam, saudara, itu menunjukkan kepada satu kekuasaan di dalam pemerintahan gereja dan satu kekuasaan di dalam pemerintahan dunia ini. Penguasa-penguasa dan raja-raja dunia yang melawan Kristus. Gereja-gereja yang melawan Kristus sama, so. Mereka bersatu melawan. Ya, dikatakan di sini dan ke-10 tanduk. Tanduk itu menunjukkan kepada satu kekuatan dan kekuasaan dan kemudian kita lihat 10 raja penguasanya yang belum mulai memerintah tetapi 1 jam lamanya mereka menerima kuasa sebagai raja bersama-sama binatang itu mereka seia sekata sekekuatan sekekuasaan mereka memberikan kepada seluruh hidupnya pada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan atas segala tuan. Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang dipilih dan yang setia. Dan ini jadi raja-raja itu akan melawan dan kemudian melawan kepada anak domba dan anak domba memiliki seluruh daripada umatnya, saudara-saudara di dalam Kristus itu, saudara itu juga akan mempunyai satu kuasa yang juga akan dipanggil memerangi mereka dan tidak bisa dikalahkan. Dan ini, jadi mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi istilah berperang ini adalah tidak ada kata damai. Jadi kita kalau mendirikan gereja diserang orang dengan peraturan dan undang-undang, kita dicegat semuanya, kita kemudian sudah mendirikan, sudah ada izin semua dibakar seperti itu, dan kemudian dirombak, nggak bisa saya, pokoknya kami nggak terima. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang disebut sebagai penguasa dan raja di dunia. Orang-orang yang memiliki pemimpin-pemimpin yang berotoritas itu kemudian melawan anak-anak Tuhan, khususnya melawan gereja. Ya,
Jadi ini menggambarkan suatu sistem kekuasaan manusia yang menolak otoritas kehadiran Kristus, kehadiran Allah di dalam kasihnya. Mengapa gereja itu? Mengapa gereja itu? Kenapa orang Kristen banyak yang dibunuh? Saudara, apa salah mereka? Mereka mengasihi engkau, engkau bunuh. Saudara, ini orang-orang yang akan dibinasakan. Ya, mereka ada seperti mereka menyatakannya dan menandai satu kehidupan struktur sosial yang terkorup. Yang terkorup itu artinya bukan korupsi seolongnya, tetapi seluruhnya itu dikuasai dengan spirit of Babel, the Great Babel. Ya, Babel yang besar itu, yang agung itu, yang hancur. Jadi kalau kita ngomong agung itu harusnya itu Tuhan. Tapi Babel itu besar. Ya. Besar itu kekuasaannya, luar biasa. Dan orang-orang seperti ini tidak pernah bisa dibuka dan diizinkan masuk dalam kota Yerusalem, kerajaan Allah yang kekal itu. Mereka dihempaskan, mereka tidak terima. Nah, sekarang kita melihat ini kelima yang keenam sekarang. Para penghuni Babel besar. Nah, saudara, apa artinya para penghuni? Jadi orang-orang sudah bersekutu membuat sistem yang menguasai dunia ini. Saudara, dunia ini dikuasai oleh beberapa kelompok orang-orang yang boleh dikatakan yang tidak pernah akan menjadi miskin. Jadi keluarga Rockefeller, Vanguard, BlackRock, dan kemudian keluarga-keluarga orang kaya di dunia ini yang luar biasa yang kita Indonesia pun utang pada mereka. Bangsa-bangsa pun banyak utang dengan mereka dan mereka punya kekuatan. Ataupun seperti China, seperti Rusia yang sekarang udah mulai hancur seperti itu dan China yang mulai berjaya itu dia akan menguasai, dia ingin dan pastilah presiden-presiden yang penguasa yang di atas ini ingin menguasai dunia. Dan itu sudah ditetapkan di dalam hatinya dan itu merupakan cobaan dari iblis kepada Tuhan. Itu sama. Kekuatan kemuliaan duniawi, kerajaan-kerajaan aku perlihatkan, ini otoritas kamu, asal kamu nyembah saya. Semua tak kasih. Jadi orang itu menyembah siapa? Ya menyembah raja kegelapan. Ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, satu sistem yang dibuat itu, sebenarnya itu bukan suatu sistem yang biasa. Nah, kita lihat di dalam Wahyu 18, ya ini singkat aja, dan Wahyu 18 ayat 2 dan 5. Dikatakan Babel besar telah runtuh. Jadi itu Babel itu besar, kekuasaan dunia ini dicengkram oleh dia. Dan tidak ada satu orang yang bisa menguasai kekuatan ini. Babel besar. Jadi kenapa Babel? Karena memang Babel itu kerajaan satu-satunya disebut sering disebut dalam Alkitab, apalagi dalam kitab Ayub menjadi contoh kerajaan yang melawan Allah dan begitu sadis dan kejam dan menguasai seluruh bangsa diikat dengan semua keinginan dia. Begitu nggak mau itu langsung diperangi dan semua dibunuh semua, dipancung, dibakar pokoknya. Kalau nggak ikut dengan kerajaanku, kamu mati semua. Nah, sedangkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia, Babel itu beda jauh. Kalau kerajaan dunia, Raja Babel semua itu, Nebukadnezar, Belshazzar semua itu, ataupun Raja Ahasveros, Darius semua. Soalnya itu raja-raja yang mengorbankan rakyatnya. Tapi Kristus, kerajaan yang kekal, kerajaan Allah itu, dia memberikan dirinya. Kalau ini mencabut nyawa orang, suruh orang itu melayani dia, dia diangkat menjadi Allah, kaisar itu adalah Allah, raja itu adalah Allah seperti itu. Dan dia menjadi penyembahan berhala. Tapi Kristus, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menyatakan itu. Kenapa? Karena misinya bukan untuk memperlihatkan kekuatan-kekuatan luar biasa kemudian hantam semua. Enggak. Misinya apa? Mengangkut dan menghancurkan serta menelan kuasa maut, sengat maut itu. Jadi bukan dengan apa? Dengan senjata. Saudara-saudara nggak bisa kalahkan dosa dengan apa? Dengan senjata. Ayo, kamu bertobat nggak? Tak tembak kepala. Nggak bisa, saudara. Kamu kalau nggak mau, tak bakar kamu. Ayo, saudara, saudara nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena perubahan hati, saudara, orang berubah hati itu karena takut. Ya, bisa. Tapi kalau orang sudah di dalam iman Kristen, mau dibakar, mau ditembak, mau diapapun, saudara itu contohnya banyak martir. Saudara kalau dengar di Sudan, di Somalia, dan negara-negara Afrika yang sangat benci dengan kekristenan, itu sudah berapa juta orang Kristen mati, dan berapa pemimpin gereja, ribuan pemimpin gereja itu ditembak semua. Ada yang di kepalanya, ada yang di dadanya, ada yang di lehernya, dan dipenggal. Waduh, itu mengerikan. Dan ini penghuni Babel. Dan siapakah dia? Adalah Babel yang besar.
dosa-dosanya sudah bertimbun-timbun, numpuk-numpuk-numpuk, sudah sampai mencapai, istilahnya orang, ini udah mentok dan udah nembus, dan Babel itu menembus, seperti juga Menara Babel. Babilonia dengan Menara Babel, gitu kan, mirip itu. Jadi kekuatan yang luar biasa. Aku nggak butuh Tuhan. Kenapa? Aku sudah hidup enak. Dan banyak orang Kristen kepingin hidup enak, kepingin dapatkan mujizat, kepingin jalannya tuh kaya raya. Saudara-saudara lupa, kamu kaya itu untuk apa? Kamu dapat mujizat itu apa? Untuk melayani Tuhan, berikan hidup pada Tuhan. Apakah itu kamu lakukan? 10 orang kusta yang balik cuma satu. Yang mau melayani Tuhan datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Itu cuma satu. Yang lainnya mana? Engkau wae, enak aja sih. Dan banyak orang-orang ya di dalam gereja tadi itu kan, yang jenis manusia yang keberapa? Yang kedua itu ya. Jadi manusia yang tidak tahu diri, yang murtad, yang munafik, dan yang juga menyesatkan kita. Dikatakan penghuni Babel besar sudah runtuh. Dan kenapa runtuh? Karena dosanya itu sudah bertumpuk-tumpuk. Dan kemudian Tuhan sudah tidak tahan lagi. Dan kemudian Tuhan hancurkan itu semuanya. Sudah, ini Babel adalah simbol dunia sekuler yang juga spiritualitas palsu. Manusia yang mencintai dunia ini seutuhnya. Segenap hati jiwa raganya mencintai dunia ini. Jadi kalau ada seseorang berkata, Pak, saya mencintai dia, Pak. Hidup mati saya cintai. Saya ingin mencintai dia dengan seluruh hidup saya, segenap hati saya. Saudara, saudara harus tahu, yang boleh dicintai dengan segenap hati, kekuatan semua itu adalah Tuhan, bukan manusia. Mengasihi manusia, saudara, seperti kita dikasih Tuhan. Dan itu fotokopi. Dan kita tidak diperbolehkan, saya mengasihi Tuhan. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Saudara, tidak boleh posisi ini diganti oleh siapa. Nah, siapa yang membuat akhirnya orang itu mengasihi dirinya dan kemudian menjadi berpusat pada diri, kekuatan diri, pikiran diri, kemauan diri, dan juga penafsiran diri, menjunjung tinggi diri, mengagungkan diri. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah ikut kepada raja yang sesat ini, penghuni Babel yang besar. Jadi tidak ada saudara ampunnya. Dan yang terakhir adalah surah ini penjelasan. Yang terakhir bukan bentuk pada satu manusia ya. Siapa manusia? Bukan. Tapi adalah jenis, ada 6 jenis manusia yang tertolak di pintu kota kudus. Yang kita tadi bacakan itu ya. Anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta. Nah, surah ini mungkin secara singkat saya jelaskan. Dan beberapa khotbah nanti surah sudah ada penjelasan. Ini saya jelaskan. Apa arti anjing-anjing? Surah anjing itulah simbol kenajisan, kekotoran moral, dan karakter sifat habit yang tidak berubah. Binatangnya menjilat apa? Memakan muntahnya sendiri. Dan saya pernah punya anjing, banyak anjingnya. Dan kalau dia agak lapar gitu ya, apalagi lapar, itu kalau dia ngengek, tainya dimakan. Kalau kita ngomong, nah jangan makan. Nah dia makan aja. Lapar makan. Jadi binatang yang menjilat mutanya sendiri, menjilat tainya sendiri. Itulah anjing-anjing. Kokinis. Itu bahasa Yunani. 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Rasul Petrus menjelaskan ini. Manusia selalu kembali pada dosanya. Terikat seperti Filipi pasal 32. Juga Paulus menyebut anjing-anjing dan pengajar-pengajar palsu yang digandengkan. Siapa anjing-anjing itu? Orang-orang yang mengajar palsu, nabi palsu, dan semuanya. Yang mencemari dan juga tidak memberitakan Injil, mencampurkan Injil. Jadi dicampurkan itu supaya najis. Jadi mereka sangat menyenangi dosanya, mutahnya, dosanya, jijiknya itu dijilat lagi, saudara. Jadi kalau seorang sudah kena kerasukan dengan kekuatan seperti ini, saudara, wah nggak bisa hilang. Saya pernah lihat ada seorang anak yang tangannya gini, ya, NATO di China itu. Jadi umur sekitar 6 tahun atau 7 tahun gitu. Ada yang laki, ada yang perempuan. Jadi HP-nya diambil, tangannya seperti HP terus. Udah gila. Ya. Jadi gereja ia memakai nama Kristus tapi hidup di dalam kepalsuan, kemunafikan, dan tidak ada cermin. Di dalamnya ada kasih, damai, dan sukacita.
Isinya tuh apa? Waduh, kalau dalam pelayanan, saya pernah lihat ada orang dalam pelayanan, isinya apa? Semua dicaci maki. Yang nggak bener. Dan waktu dia ikut melayani, akhirnya suatu hari waktu dia melayani, dia punya kesalahan, dan dia kemudian ditunjuk kesalahannya, marah dia. Nah, itu anjing-anjing. Nunjuk orang mau, waktu orang nunjuk dia kesalahan, dia marah sekali. Dan saya beritahu, engkau anjing. Engkau bisa mencaci maki orang, tapi cacian itu engkau jilat sendiri, engkau lakukan sendiri. Thomas Brooks, seorang kompuritan, mengatakan, a dog's heart will return to its vomit when grace is not within. Jadi tanpa adanya anugerah Kristus, kita seperti anjing hati kita. Kita kembali kepada muntah kita. Kita makan tai kita. Yang kedua adalah tukang-tukang sihir. Nah, surah ini unik sekali. Tukang-tukang sihir ini disebut farmatokoi, ya, farmasi gitu ya kalau kita lihat ya. Kimia farma gitu. Apa artinya farmakon? Itu adalah sebenarnya ramuan atau racun yang dibuat dan kekuatan untuk manipulatif. Jadi tukang-tukang sihir bukan seperti kita lihat seperti orang-orang yang dukun-dukun, bukan, Saudara. Ini adalah satu simbol, satu lambang. Apa? Seseorang yang mempunyai kekuatan mencampur dan mempunyai ramuan untuk apa? Memanipulasi, Saudara. Dengan kalimatnya, dengan perbuatannya orang itu percaya kemudian menjatuhkan orang, menghantam orang. Itu tukang-tukang sihir. Jadi kata ini bisa berarti okultisme juga, penyembahan berhala. Atau kalau kita tepatnya memanipulasi secara ritual, secara pelayanan, dan secara spiritual, rohani. Jadi apa yang terjadi? Dia sebagai pemimpin menyalahgunakan otoritas rohani. Baik itu sebagai pemimpin organisasi, sebagai apapun, termasuk sebagai pendeta. Untuk apa? Untuk kepentingan diri. Dia selalu ingin mengendalikan manusia, tapi dia tidak mau dikendalikan. Dia selalu ingin mencaci maki manusia, tapi dia tidak mau. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu meramu. Saudara. Oh dia lihat orang ini, oh ini orang ini cocok ini. Terus kemudian pakai orang ini untuk menghantam orang ini. Terus kemudian difitnah orang ke sana. Saudara, ini adalah farmakoi, ya farmasi. Menyalahgunakan kuasa rohani dan kemudian mencampur meramunya untuk apa? Untuk mengendalikan orang-orang supaya orang-orang itu kemudian dicekokin oleh dia, dipengaruhi oleh dia, istilahnya disihir, dihipnotis gitu. Oh, kalau pendeta sudah benar lah, kamu yang salah. Walaupun dia benar, pendetanya salah, ya tetap kamu yang salah, pendetanya benar. Nah, sore itu tukang-tukang sihir. Jadi dukun rohani, nabi palsu, dan sistem dunia yang memanipulasi jiwa dan juga ada dalam jemaat. Nah, orang-orang ini siapa? Banyak disebutkan Paulus. Orang-orang yang sangat egois dan akhirnya nggak bisa bertobat. Alexander tukang tembaga. Siapakah orang ini? Dan banyak yang lainnya. Ya, pengajaran Nikolas dan semuanya. Manusia menggantikan kuasa kelembutan Roh Kudus dengan kekuatan dirinya yang keras, yang semakin dikritik, semakin diberitahu dia semakin keras hati. Nah, Richard Sibbes, ya seorang teolog Puritan, seorang hamba Tuhan, pendeta juga, dikatakan sorcery itu it's not only of charms and potion, but of the hearts bewitch themselves away from God. Jadi dia tuh menyenangi dan memalsukan. Jadi kalau oh ini Tuhan ini senang melakukan mujizatnya, dia berusaha untuk memanipulasi dan melakukan mujizat dengan cara dia padahal bukan mujizat, tapi pura-pura orang diambil tangannya pura gini terus dia lakukan mujizat supaya orang itu dimanipulasi oleh dia. Nah ini sangat bahaya sekali. Orang-orang yang apa ya istilahnya orang itu bukan bukan ramuan-ramuan seperti dukun terus kemudian disembur-semburkan bukan, saudara. Tapi ini ada secara rohani. Jadi mempengaruhi dengan pikiran-pikiran yang racun itu kemudian dengan kekuatan manipulatif dan menggunakan semuanya untuk apa? Untuk mengagungkan diri. Seperti Isabel itu, untuk mengagungkan raja suaminya itu, Ahab. Dan yang ketiga, orang-orang Sunda. Nah, saudara dikatakan di sini pornea, bentuk dari segala perzinahan dan moral, baik itu secara etika moral dan juga secara rohani. Jadi bukan hanya ini pelanggaran secara seksual ya, tetapi saudara itu adalah spiritual pornea, pornoi. Kenapa bentuknya itu bukan satu orang, tapi orang-orang Sunda, penyembah-penyembah dan semuanya itu bentuknya sama.
Saudara, karena mereka sudah menjadi satu kesatuan dan mereka sudah kong kali kong, mereka sudah begitu kuat dan tidak pernah bisa berubah. Kalau orang sesat itu biasanya punya kekuatan diikat. Kamu keluar, kamu tak bunuh. Kamu nggak nurut, kamu akan saya ancam. Nah itu, tapi kalau orang Kristen, saudara nggak ada seperti itu. Kalau dia benar-benar orang Kristen. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, persahabatan dengan dunia, saudara, apapun bentuknya, itu adalah sama dengan permusuhan dengan Allah. Jangan menjual kesetiaan seperti Esau. Jadi Esau itu disebut sebagai sundal rohani. Kenapa? Karena sepiring mangkok kacang merah yang enak itu bisa membuang hak kesulungan. Jadi dia tidak pernah mengenal apa itu bentuk dari penyembahan yang sungguh-sungguh bersyukur. Saudara, dia meringankan hak kesulungan. Dia ingin bernafsu dengan makanan. Saudara. Bayangkan, saudara. Makanan dengan kesulungan itu jauh beda, harganya beda, semuanya beda. Tapi dia menghargai makanan, nggak menghargai dari Tuhan. Kenapa Esau dibenci Tuhan? Karena dia tidak menghormati, menghargai Tuhan. Seperti Edom juga sama. Ya, jadi kalau Edom kita tahu peristiwa bagi bangsa Israel waktu keluar dan mau berjalan di kekuasaan eh, kerajaan Edom itu, negara Edom itu, orang-orang Edom nggak mau. Kalau kamu jalan, kami bunuh kamu semuanya. Tidak boleh lewat. Lewat saja. Hanya lewat. Kalau sampai ada yang ya kami ambil apa, mungkin ya binatang minum gitu. Kami ganti semuanya. Kalau sambil jalan itu lewat aja, nggak nginep, Pak. Cuma lewat aja. Paling ya nggak sampai berapa hari. Dan itu rombongan orang banyak. Kan jutaan itu kan yang dipilih pengusaha. Jadi jalan gitu kan pelan gitu. Wah, nggak boleh karena tidak diperbolehkan di tanah itu, di Seir itu, saudara. Wah, akhirnya mereka berputar. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan sudah tahu hatinya sudah busuk dan dosanya bertimbun, timbun, timbun, bertimbun, bertimbun terus. Nggak bertobat. Dari Esau sampai bangsa Edom yang keturunan Esau dan seluruhnya diperingati oleh Musa. Kami ini saudaramu, kenapa kamu tidak memberikan? Marah mereka. Saudara itu harusnya bukan seperti itu. Nah, itu disebut sebagai orang-orang Sunda. Jadi persundalan rohani, spiritual adultery is the root of all apostasy. Saudara, ini kata John Owen. John Owen mengatakan kalimat ini dengan sangat luar biasa. Dia mengatakan, saudara, perjinahan, persundalan rohani. Itulah akar dari segala kesesatan pengajaran semua. Yang keempat adalah pembunuh. Nah, ini maksudnya pembunuh apa? Pembunuh-pembunuh. Semua pembunuh-pembunuh. Membunuh orang itu pakai pisau, dibom. Bukan, Zak. Bukan itu. Pembunuh itu bersifat spiritual. Membunuh orang, membullying orang. Dan dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan WA, dengan caci maki orang. Saudara, kemudian orang itu bisa bunuh diri. Nah, itu modelnya seperti itu. Kalau kita lebih lebih dalam lagi seperti Tuhan Yesus. Apa dikatakan seorang sebagai pembunuh? Tuhan Yesus mengatakan, bukan dari perbuatan. Kebencian. Jika kamu benci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Jika kamu memarahi, marah pada saudaramu, dan mengatakan tolol, konyol, gitu kan. Bunuh. Kata-kata seperti itu. Saudara, saudara nggak layak menjadi orang Kristen. Kalau kita bertengkar gitu biasanya. Goblok kamu, tolol kamu. Banyak semua kata-kata keluar. Gitu kan. Nah, saudara itu adalah kita menjadi pembunuh. Perusak semuanya. Hubungan kita, baik anak dengan anak, anak orang tua, suami istri, kalau sudah keluar kata-kata kotor, mengutuk-ngutuk, sudah itu adalah satu jalan menuju kehancuran. Tapi kalau kita, ya kita jalani bersama ya, ya apa gitu. Dan anak itu bisa tahu diri hatinya gini. Tapi kalau berontak, nggak mau saya. Kebencian yang ada, itu sama dengan membunuh. Jadi mereka menolak kasih Kristus, dan apa yang mereka sebarkan? Saudara, kebohongan, isu-isu yang nggak ada benernya. Terus kemudian ya ngakali orang seperti Yakub itu kan. Kemudian ngarang-ngarang cerita, membuat sesuatu yang
yang tidak ada itu kemudian diada-adakan. Oh, dia tuh benci kamu loh, padahal dia nggak benci. Padahal dia orangnya nggak benci dia, tapi yang, dia dibenci kamu. Orang ini kaget tuh, kenapa dia? Nah, itu membunuh. Jadi orang ini baik supaya orang ini berantem dengan dia. Wah, dia cerita ini ngomong kamu loh, gini, gini, gini. Sudah itu membunuh. Membunuh apa? Ternyata membunuh apa? Pribadinya membunuh apa? Ya orang-orang yang tidak dewasa waktu dia ngomong seperti ini, yang tidak, ya istilahnya orang nggak ngerti. Apalagi kalau dia berteman baik gitu. Teman baiknya ngomong gitu, ah masa sih gitu kan. Nah kita nggak membuktikan itu tanpa ngecek seperti itu. Ya temanmu itu membunuh kan. Teman yang baik itu, saudara, tidak mengadu domba. Teman yang baik itu apa? Tidak menyebar fitnah, memanipulasi mental kita, atau bersifat untuk mengintimidasi kita dengan kekerasan. Ya, pembunuhan karakter di gereja di masyarakat awal itu banyak, banyak sekali. Mereka akan binasa karena hati mereka sudah mengeras dan mereka tidak memiliki kasih. Jadi kalau saya memfitnah orang, terus orang itu musuh orang yang akhirnya kemudian kita senang, sudah kita itu pembunuh. Yang kelima, sekarang, penyembah berhala. Idolatry. Apa? Idol. Semua penyembahan berhala itu berkaitan dengan apa? Dengan figur, gambar, pandangan, ilusi atau pribadi yang sangat luar biasa, punya kemampuan, dan itu bukan hanya terjadi di luar gereja, tetapi juga di dalam gereja. Seperti Korintus. Oh ini Silas, Barnabas. Oh ini Petrus, Rasul Paulus, Yohanes. Wah, mereka akhirnya membuat idol-idol. Hamba Tuhan ini ngomong, "Oh, kamu nggak seperti dia, hebat dia ini. Oh, dia nggak seperti ini, kamu seperti." Saudara, itu adalah penyembah-penyembah berhala. Jika gereja ada seperti itu, apalagi pemimpin gereja saling berdusta memfitnah, saudara. Itu gereja brengsek. Itu gereja setan. Kenapa? Karena mereka nyembah berhala semua. Arti berhala itu, saudara, kita menyembah pada satu wujud yang kita kagumi, kemudian kita ikut membabi buta. Ya istilahnya, ya ikut itu kan menyembah juga, menghormati itu juga menyembah dia. Gak mau tahu, salah pun ya. Nah, saudara, itu bentuk daripada penyembahan berhala. Pemujaan kepada uang juga, kekuasaan teknologi, dan terhadap kemampuan diri, kecantikan diri, kegantengan diri, kekayaan diri, dan semuanya yang pakai diri, talenta-talenta semua. Itu self-adultery. Menempatkan diri kita, aku kita menjadi pusat kehidupan. Saudara, kita berhala yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Nggak mau. Setiap orang, ya Stephen Carnock mengatakan, every man is his own idol when he prefers himself above God. Jadi kalau orang itu nggak peduli mau nyembah Tuhan, yang penting dia tuh senang saya, hormati saya. Jangan caci maki saya, jangan ngeritik-kritik saya. Kalau ngomong yang, saya benci. Saya pernah dibenci orang karena memberitakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya itu begini. Harusnya kebenaran ini seperti ini. Dan waktu saya bicara tentang, oh itu salah pengajarannya. Ini pengajaran benar seperti ini. Enggak seperti itu. Alkitab tidak mengatakan. Orang itu benci sekali. Dan bisa bencinya cuman saat itu, ya puji Tuhan ya kalau salah salah. Tapi itu disimpan dalam hati sampai istri ngomong, wah Pak, sampai nggak bisa tidur dia Pak. Kenapa? Dia tuh nggak senang ke Bapak. Wah, sampai seperti itu. Itu orang-orang yang dikatakan bahwa mengidolakan diri sendiri. Jadi kalau saya itu nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diomong, nggak semuanya. Saudara kita sedang mengagungkan diri. Aku paling benar, kamu salah. Orang-orang seperti inilah yang tinggal di luar Yerusalem, tinggal di luar surgawi, kerajaan Allah. Sekarang yang keenam, saudara ya, yang keenam sekarang, yang terakhir yang keenam. Nah, saudara, apa yang kita lihat yang keenam? Setiap orang mencintai dan melakukan dusta. Apa itu dusta? Poion pseudos. Apa pseudos? Kebohongan, bukan blasphemy, bukan apa yang menghujat, bukan saudara. Ini pseudos. Jadi ngomong A ditambahi akhirnya jadi B. Nah, saudara itu pseudos. Uang palsu itu kan uang-uang yang ilusi gitu kan. Jadi kebohongan, ilusi, pokoknya yang palsu-palsu, kebenaran palsu gitu. Mencintai dan melakukan menunjukkan apa? Satu
sudah masuk dalam kehidupannya sebagai habit. Hidup dalam kebohongan. Artinya apa? Kalau nggak bohong itu nggak bisa. Jadi kalau nggak ngarang-ngarang nggak bisa dia. Wah ini orang bahaya sekali. Ketemu ngarang cerita. Orang nggak ngomong gitu, dia ngomong gitu. Apapun. Nah itu adalah berdusta. Alkitab dengan sangat keras sekali. Khususnya Petrus, Rasul Petrus. Dan marah kepada Ananias dan Safira. Suami istri. Dan waktu Petrus mengatakan, kamu ya, bukan kamu menipu manusia. Kamu sedang mendusta. Nah, dustai Roh Kudus. Nah, ini dosa yang memalsukan hati Tuhan. Jadi kalau saya diminta untuk memberikan persembahan, kemudian saya nggak jadi. Atau hati saya itu mampu tapi saya nggak melakukan. Terus saya kemudian pura-pura gini, wah iya ya bangkrut pekerjaan saya, jadi maaf Pak, saya nggak bisa ngasih. Ya bulanan ini saya nggak bisa kasih. Padahal dia makan minum nggak pernah absen. Restorannya bagus-bagus. Tapi untuk memberi kepada Tuhan dengan alasan pesudus. Nah, orang-orang yang pesudus seperti ini tidak jujur, menutup semua dengan kata-kata rohani, saudara, itu orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan. Dan di mana itu ya di gereja, saudara. Dan saya banyak melihat seperti itu. Nggak datang gereja kenapa? Wah iya Pak, ngarang cerita, saudara. Berdusta, memalsukan, bohong, saudara. Berita-berita palsu, berita burung gitu kalau kita ngomongnya. Jadi saudara lihat, hidup dalam kebohongan bukan hanya sesekali, tapi ya itulah dia seperti anjing-anjing tadi itu. Ya nggak bisa kalau nggak bohong. Mereka yang menikmati kepalsuan dan hidup dalam kebohongan. Kebohongan apa? Spiritual. Orang seperti ini ditamatkan oleh Tuhan, di-ending oleh Tuhan, dan kemudian dihentikan oleh Tuhan, dan Tuhan murkai mereka. Pengajar palsu, pengajar munafik, orang-orang menolak realitas tentang dosa demi penampilan kesalehan. Menutupi dosa demi penampilan apa? Rohanian. Jiwa yang terperangkap kepada self-deception. Penipuan diri sendiri. Self-deception. Percaya kebohongan dan dirinya pun kebenaran itu adalah diri yang bohong. 2 Tesalonika pasal 2, 11 dan 12. Nah, sekarang kita tutup dengan kalimat dari Thomas Watson. The devil's first lie in the Eden still breeds, tetap terus beranak in every heart that loves darkness more than truth. Setelah ini adalah hati yang kita harus hati-hati. Jadi kita sudah tahu 7 macam manusia. Dan yang ketujuh itu ada 6 manusia. Siapa dia? Anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, dan penyembah berhala. Terakhir, setiap orang mencintai dan melakukan pesudus. Wah, saudara ini yang terakhir ini. Ya, saya harus jujur ya. Saya juga beberapa waktu belum mengenal kebenaran yang sungguh-sungguh itu melakukan itu. Kenapa? Karena pelayanan. Ya, karena pelayanan. Aduh, nggak enak kalau dia ngomong seperti ini. Saya melayani ini, terus pas nggak bisa di sini. Ya, akhirnya kita pesudus. Dan itu rohani. Terus begitu saya tahu, tak, hati kena tak gitu kan. Akhirnya saya telepon. Aduh, sorry. Karena saya hari Sabtu ada pelayanan. Dan saya ngomong jujur. Loh, Bapak kan tadi ngomong ada ini, ada gini. Ya, acaranya itu, sebenarnya acaranya itu ya acara saya melayani. Jadi bukan karena nggak bisa ke kamu, enggak. Kalau kamu lebih dulu ya. Tapi waktu saya pesudus, menutupi itu, tidak memberitahu apa yang benar, saudara itu sesuatu yang akan terlatih dan kemudian tambah canggih, tambah canggih, tambah canggih. Dan kemudian kita menjadi apa? Orang yang begitu licin, licik, dan lihai. Ya, kita berdoa, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini.